PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nelah.com. Ya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti itu Bang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhaimin akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Jadi penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung saya dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan.
Maimun Sayami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia. Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah, ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita Gimana? nanti. Masih ada lagi? Satu lagi kan. Apa? Soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan, dan pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman itu sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS selesai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini.
PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Telang.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Jujur, saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti gitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau
musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita Gimana? nanti. Masih ada lagi? Satu lagi kan Apa? soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya, apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi, ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara,
PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Jujur, saya Zam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS yang belum mau bertemu? Ada pasti Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berbicara ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan. Izin penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, baru kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Syuro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi
disampaikan, sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita Gimana? nanti. Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya, kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan,
Sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Ya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana cara kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS yang belum mau bertemu? Ada pasti itu mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Izin penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Syuro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS
harus hadir dulu baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita Gimana? Telepon nanti. Masih ada lagi? Satu lagi kan Apa? soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman itu sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Kondandia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu,
jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Ya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak Pria, bagaimana cara kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Jujur, saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS yang belum mau bertemu? Ada pasti gitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Syuro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan apa? Soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK.
ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS selesai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun,
PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari teman.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia, bagaimana terserah kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Jujur, saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti gitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, baru kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai
anak bangsa, warga bangsa. Kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan, dan pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman itu sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Kondandia Menteng, Jakarta Pusat pada dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil ya,
terkait pria, bagaimana tata cara kita itu ada di lingkungan komunal dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Joy, saya Zam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Izin penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Oh, berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, baru kita akan setelah pertemuan, data. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak
tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan, dan pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya
dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti gitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sebenarnya disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Nanti. Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi, kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penundaan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu.
publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua teman-teman itu sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi, ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria, bagaimana tata kita itu ada di lingkungan kaum nahdliyin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan.
Assalamualaikum Kang Jujur, saya Zam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti gitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Jadi penegasan berarti ini menunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan datang. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah
Ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Ya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan. Satu terkait kemarin kan soal pertemuan
koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berpihak ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Izin penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua teman-teman itu sudah.
Ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana cara kita itu ada di lingkungan Komunal Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang satu terkait kemarin Kang soal pertemuan koalisi
Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti gitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berbukan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik, beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah.
Ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunal Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin kan soal pertemuan koalisi
Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti itu mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berbicara ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Jadi penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kan ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru.
Ojo kesusahan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Jujur, saya Zam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya
kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti Begitu, Bang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum, kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berpihak ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Izin penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah, ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua teman-teman itu sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023.
Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi, ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin kan soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS yang belum mau bertemu? Ada pasti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita
belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum, kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berberikan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah, ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS.
Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi, ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana terserah kita itu ada di lingkungan kaum nahdliyin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin kan soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum
Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berpihak ke Pak Anies, yang Pak Muhaimin akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Izin penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Oh, berarti nunggu PKS mendukung CIMIN dulu baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Syuro. Nah, ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita Gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin.
Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi, ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nelang.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana cara kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin kan soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti begitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu
dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Syuro. Nah, ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penundaan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal.
Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi, ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari nulah.com. Ya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, Siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria, bagaimana terserah kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang. Saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhaimin akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan
Ini penegasan berarti ini nunggu dari majelis syuro. Majelis syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Oh, berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah, ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan. Soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan, yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu.
Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nelah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria, bagaimana cara kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin kan soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti gitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhaimin akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS.
berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah, ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita gimana? Nanti. Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan. Terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum, ya. Jadi kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya, kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah, semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Kondandia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja.
Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana terserah kita itu ada di lingkungan Komunal Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Jujur, saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhaimin akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Izin penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung CIMIN dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah
putuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kan ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya, apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan. Terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum, ya. Jadi kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi, kan belum ada ya, kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres.
Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nelah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana cara kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin kan soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS yang belum mau bertemu? Ada pasti Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, kan ini dari PKS bilang bahwa
kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya kan pesan pertama tadi sudah disampaikan, jangan sampai kita ke sana mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita Gimana? nanti. Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya, apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik, beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro
Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nelang.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunal Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS yang belum mau bertemu? Ada pasti gitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apa mekanismenya? Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Syuro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi
disampaikan, sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita kesana nanti mekanisme internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita Gimana? dengan telepon nanti. Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan,
Sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari telah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria, bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak mempunyai kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Jujur, saya Zam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti itu Bang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Izin penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Syuro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sebenarnya disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS
harus hadir dulu baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita Gimana? telepon nanti. Masih ada lagi? Satu lagi kan Apa? soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan, ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum, ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya, kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi, ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua teman-teman itu sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu,
jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Telah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin kan soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS yang belum mau bertemu? Ada pasti gitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan. Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, kan ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Syuro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, lalu kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya.
dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan, ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum, ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya, kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi, ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah, semua teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun,
PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari nulah.com. Ya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria, bagaimana terserah kita itu ada di lingkungan komunal dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini menunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti menunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Syuro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Nanti kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai
anak bangsa, warga bangsa. Kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan,
Langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria, bagaimana cara kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Jujur, saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Syuro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis,
atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum, ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya, kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Ya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi
untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria, bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung saya dulu, baru PKB akan kan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal
lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum, ya. Jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi, kan belum ada ya, kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi, ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah, semua kan teman-teman itu sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Kondandia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Ya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi
kami misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria bagaimana cara kita itu ada di lingkungan Komunas Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS yang belum mau bertemu? Ada pasti Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berbukan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya kan pesan pertama tadi sudah disampaikan, jangan sampai kita ke sana mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya
kayak tadi dikatakan penundaan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua teman-teman itu sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi, ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana terserah kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan
aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Joy, saya Zam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik, beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan.
terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Telah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang, soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti Begitu, Bang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sebenarnya disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita Gimana? nanti. Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua teman-teman itu sudah
Ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria, bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan. Satu terkait kemarin kan soal pertemuan koalisi
Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah.
Ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Kondandia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin kan soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower
ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti begitu, Bang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penundaan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah
Ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Ya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia, bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Jujur, saya Zam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang soal pertemuan
koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berpihak ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Izin penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan. Iya kan, kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan, ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum, ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi, kan belum ada ya, kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah, semua teman-teman itu sudah
Ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusahan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana terserah kita itu ada di lingkungan Komunal Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin kan soal pertemuan
Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Anda pasti Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kan ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah.
Ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nelang.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana cara kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang satu terkait kemarin kan soal pertemuan
koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Ini penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita gimana? Nanti. Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penundaan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman itu sudah
Ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana cara kita itu ada di lingkungan Komunal Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower.
Power. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu, atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti itu kan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan. Jadi penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kan ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman juga sudah. Ya
nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada apa namanya pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nelah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata cara kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan. Satu terkait kemarin kan soal pertemuan
koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS yang belum mau bertemu? Ada pasti gitu, Bang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Izin penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan nanti kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua teman-teman itu sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo
PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria, bagaimana terserah kita itu ada di lingkungan Komunal Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Kang Jujur, saya Azam dari Kumparan Kang. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin Kang soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana diketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya
kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti Gitu, Bang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum. Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan, pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, lalu kita akan Jadi penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Kan ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua kan teman-teman dulu sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Kondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023.
Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS. Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi, ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari teman.com. Ya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tetapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak dia bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunan Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Dan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak mempunyai kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin kan soal pertemuan koalisi perubahan untuk persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti itu kan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita
belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum, kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berpihak ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Kabarnya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Izin penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. Apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu, itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Oh, berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan, data. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Suro. Nah, ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi sudah disampaikan. Jangan sampai kita ke sana, mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk-pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi, kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik. Beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah, semua teman-teman itu sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS.
Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi, ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk Amin itu belakangan ini. PKS yang notabene-nya merupakan partai pendahulu belum menyatakan sikap perihal dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres tersebut. Pasalnya, sejauh ini, PKS belum menetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro. Sementara, PKS juga ingin adanya silaturahmi dari PKB yang notabene-nya merupakan partai pengusung Cawapres yakni Cak Imin. Menyikapi hal itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurizal menyatakan, sejauh ini PKB masih akan menunggu apa yang menjadi hasil keputusan dari Majelis Syuro PKS. Dalam artian lain kata Cucun, PKB tidak mau mendatangi PKS terlebih dahulu, jika PKS belum menetapkan sikap dukungan untuk Anies Cak Imin. Perihal pengharapan PKS yang dimana PKB harus mendatanginya sebelum musyawarah Majelis Syuro, Cucun menyatakan tidak menjadi persoalan. Karena pada intinya kata Cucun, PKB akan datang jika PKS sudah menyatakan sikap mendukung Anies Cak Imin. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum, Wabendum, PKB Bambang Susanto. Dirinya menyatakan, langkah PKB untuk bersilaturahmi dengan PKS baru akan ditempuh jika keputusan Majelis Syuro PKS sudah ditetapkan. Hana dari Nulah.com. Iya. Izin kemarin kan Mbak Yeni kan bertemu dengan Pak Prabowo ya Pak. Itu dari PKB sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada strategi untuk menggembosi Gus Imin ini yang berasal dari NU gitu ketika dipasangkan dengan Pak Anies? Ya, siapapun boleh melakukan strategi mau menggembosi, tapi nanti bagaimana siapa yang bisa meyakinkan ke publik, bisa meyakinkan ke rakyat bahwa siapa yang akan menjadikan representasi kami, misalkan dari keluarga besar yang dilahirkan dari sejak kecil, ya kayak pria bagaimana tata kita itu ada di lingkungan Komunal Dingin, bisa menentukan rakyat juga siapa yang bisa dipercaya, dititipkan aspirasinya itu kan bukan hanya sebagai follower. Kalau Gus Imin ini kan langsung menjadi kontestannya dalam perhelatan Pilpres ini. Kan kalau hanya menjadi follower, hanya menjadi pendukung, tidak memiliki kebijakan, kalau nanti publik akan bisa bedakan mana yang masuk ke kontestan, mana yang hanya menjadi pendukung saja. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Kumparan kan. Ini ada beberapa pertanyaan sidang satu terkait kemarin kan soal pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Nasdem Tower. Ini kan sebagaimana ketahui kemarin PKS kan belum bisa hadir ya, atau tidak hadir. Nah ini sebenarnya kenapa dari PKB belum kunjung juga bertemu dengan PKS, ataukah memang dari PKB-nya yang belum mau bertemu atau dari PKS-nya yang belum mau bertemu? Ada pasti Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sampai sekarang kan kita belum ada dukungan ya dari PKS-nya. Jadi kalau sudah nanti dari PKS-nya ada dukungan, berarti sudah masuk dalam koalisi PKB dengan Nasdem ini, kita akan silaturahmi dengan PKS. Jadi sampai sekarang kita belum
Kalau dulu kan lagi dengan Nasdem berjalan pasti dukungannya sudah ada untuk Pak Anies, dan kita dengar juga yang dirilis itu dukungannya berlebihan ke Pak Anies, yang Pak Muhammad akan menyusul. Kita menunggu dukungan itu dan kita akan segera silaturahmi dengan PKS. Tambahannya adalah karena PKS sedang menempuh mekanisme internal yang belum ada keputusan. Jadi kita akan menunggu apa hasil mekanisme internal PKS, baru kita akan Jadi penegasan berarti ini nunggu dari Majelis Syuro. Majelis Syuro yang mereka lakukan. apapun mekanismenya. Ya. Kita menunggu itu kan urusan internal rumah tangga di PKS. Berarti nunggu PKS mendukung TNI dulu, baru PKB akan kemarin kan sudah disampaikan oleh PKS bahwa PKS akan melaksanakan mekanisme internal dulu untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Pak Anies sama Pak Muhaimin. Itu yang kita tunggu. Kalau itu sudah dilakukan, sudah diputuskan, lalu kita akan pertemuan data. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Ami dari Media Indonesia. Dari Media Indonesia, Kang, ini dari PKS bilang bahwa kami menunggu kehadiran PKB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan MMS atau musyawarah Dewan Syuro. Nah, ini gimana tanggapannya? Ya, kan pesan pertama tadi seperti disampaikan, jangan sampai kita ke sana mekanisme yang ada di internalnya belum selesai. Jadi kita tunggu bagaimana mekanisme yang tadi disampaikan sudah selesai, baru kita akan silaturahmi. Ya. Jangan dibalik ya, kita ke sana nanti mekanisme di internalnya masih belum clear. Tapi menurut PKS harus hadir dulu, baru kami ada musyawarah itu gitu. Dan kita Gimana? Masih ada lagi? Satu lagi kan soal ini deh, Caimin yang hari ini dipanggil KPK. Ini kan kasus yang sudah 11 tahun lalu ya, dan ternyata masih akan ada penggeledahan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana sih PKB melihatnya? Apakah ini ada upaya pencegahan yang biasa terjadi ketika kita memang mau pemilu gitu, atau seperti apa? Ya, kalau tadi Gus Imin sudah memberikan keterangan sebagai anak bangsa, warga bangsa, kewajiban beliau bagaimana yang dibutuhkan oleh negara, keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau enggak, publik bisa menentukan bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik sudah menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang secara internal juga mereka akan lakukan di internal lembaga penegak hukumnya. Kami yakin akan profesional melakukan penegakan hukum ya, jadi tidak kami juga tidak berusaha bahwa ini misalkan ada hal-hal yang mereka akan melakukan tadi kan belum ada ya kayak tadi dikatakan penggeledahan segala macam, walaupun kemarin di Kemenaker sudah dilakukan. Yang pasti Gus Imin hari ini sudah memberikan keterangan apa yang dibutuhkan oleh pihak dari para penyidik, beliau sudah lakukan dan sudah sampaikan terkait misalkan hal-hal tadi ada tanggapan di publik seperti itu, publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk pikuk pesta demokrasi ya. Jadi biar publik yang menafsirkan gitu ya. Ya sudah semua teman-teman juga sudah. Ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesukaan, ojo PKB mengklaim sudah menjadwalkan pertemuan dengan PKS usai melakukan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di Nasdem Tower Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Namun meski sudah menjadwalkan pertemuan, PKB belum menentukan waktu kapan Caimin sowan ke PKS. Jazilul tidak menjelaskan secara gamblang terkait kepastian waktu Caimin bertemu PKS.
Ia mengatakan bahwa Caimin tidak perlu segera bertandang ke PKS dalam waktu dekat. Jazilul meminta agar Caimin tidak buru-buru menemui PKS. Menurut Jazilul, saat ini PKB sedang berkonsentrasi dalam pemenangan Anies dan Caimin. Diketahui Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower pada Rabu kemarin. Pertemuan itu digelar untuk menyusun tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu belum final dan masih dalam tahap awal. Hal itu karena Nasdem dan PKB masih menunggu PKS untuk merumuskan bersama-sama. Sementara dalam pertemuan itu PKS tidak ikut hadir. Nasdem mengaku tidak mengetahui alasan tidak hadirnya PKS dalam pertemuan itu. Ya, ini sudah dijadwal dan dijadwal. Jadi, ya nanti kalau sudah ada pembicaraannya lebih detail. Jadi jangan buru-buru. Ojo kesusu kata Pak Waketum Nasdem. Jadi kita ini saatnya untuk segera bekerja. Nanti hal-hal yang memang harus didiskusikan di meja, tapi prinsip Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, hingga kini belum bertemu meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres. Terdapat dinamika yang timbul dari koalisi pengusung pasangan bertajuk